Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Kusumawardana. Di sini saya akan melakukan semacam edukasi mengenai tata cara sholat bagi orang sakit dan juga bertayamum. Oke. Uh, jadi sakit itu bukan alasan untuk meninggalkan dari sholat. Dalam Islam sendiri, agama Islam sendiri itu memberikan keringanan agar beribadah tetap bisa dilakukan sesulit apapun kondisi tubuh kita. Di video ini akan membahas dua hal penting, bagaimana bersuci dengan tayamum saat sakit dan bagaimana tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 bahwa jika seseorang sakit dalam perjalanan atau tidak menemukan air, maka diperbolehkan bertayamum dengan debu yang suci. Bagi orang yang sakit, tayamum diperbolehkan dalam kondisi tidak mampu menggunakan air karena akan memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan. Misalnya karena luka, infus, atau operasi. Tidak ada yang bisa membantu mengambilkan air juga bisa menjadi orang tuh diperbolehkan untuk bertayamum. Dan juga atas anjuran atau pertimbangan tenaga medis bahwa air itu dapat membahayakan kondisi pasien. Terus untuk langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya tuh untuk bertayamum, yang pertama adalah niat. Kita harus awali dengan niat dalam hati untuk bertayamum agar diperbolehkan untuk melaksanakan dari sholat. Lalu kita perlu menempukkan kedua tangan ke permukaan yang berdebu suci, bisa menggunakan tembok, debu, atau batu tayamum yang biasa itu disediakan di dalam rumah sakit. Lalu kita usapkan ke bagian wajah, usapkan kedua telapak tangan secara merata ke seluruh wajah. Nah, setelah itu kita bisa tepukkan kembali tangan ke media yang berdebu, lalu usapkan kedua tangan hingga ke pergelangan tangan. Usap tangan di bagian tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya hingga pergelangan tangan. Bagi pasien yang berbaring dan tidak bisa menjangkau media tayamum sendiri, keluarga atau perawat dapat membantu menepukkan tangan pasien ke media tersebut. Atau dalam kondisi tertentu, sesuai pendapat ulama, cukup dengan diusapkan langsung menggunakan debu atau tanah suci ke wajah dan tangan pasien. Nah, setelah bersuci, saatnya melaksanakan sholat. Bagaimana jika pasien tuh nggak mampu duduk, berdiri, bahkan untuk menggerakkan tubuhnya? Nah, dalam Islam itu memberikan keringanan sesuai kemampuan fisik dari pasien. Jika orang itu mampu berdiri meski dengan bersandar ke dinding, tongkat, atau dibantu orang lain, maka sholatnya dilakukan sambil berdiri. Jika tidak mampu berdiri, sholat boleh dilakukan sambil duduk. Rukuk dan sujud dilakukan dengan cara membungkukkan badan. Posisi sujud dibuat lebih rendah daripada posisi rukuk. Jika gak mampu duduk, sholat dilakukan sambil berbaring dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat. Gerakan rukuk dan sujud dilakukan dengan isyarat menundukkan kepala. Kalau nggak mampu berbaring miring, sholat dilakukan sambil terlentang dengan kaki menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan, dan kepala sedikit diganjal agar wajah tetap menghadap ke kiblat. Rukuk dan sujud dilakukan dengan isyarat kepala atau kedipan mata. Jika benar-benar gak mampu sama sekali, termasuk menggerakkan kepala, maka sholat tetap dilakukan di dalam hati dengan melafalkan bacaan dan gerakan sholat secara batin tanpa gerakan fisik. Selama akal masih ada dan waktu sholat sudah masuk, kewajiban sholat tidak pernah gugur. Yang berubah hanyalah caranya disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Semoga video ini bermanfaat bagi pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan dalam mendampingi ibadah orang yang sedang sakit. Kalau begitu, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.